Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Hilda Safitri di sini pada mata pelajaran geografi kelas 12. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan wilayah. Kompetensi dasar. Pada 3.1, yaitu memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Pada KD 4.1, yaitu membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Next. Pada bab ini, kita akan membahas beberapa sub-bahasan, antara lain konsep wilayah dan tata ruang wilayah, pembangunan dan pertumbuhan wilayah, perencanaan tata ruang, permasalahan tata ruang. Jadi pada bab 1 atau pada KD 3.1, kita akan mengkaji 4 sub-bahasan. Bisa dipahami ya. Next. Untuk sub-bahasan pertama yaitu mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Adapun materi yang akan dibahas antara lain pengertian wilayah, wilayah fungsional, wilayah formal, dan perwilayahan geografi. Untuk subbab kedua atau sub-bahasan kedua yaitu tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian pusat pertumbuhan, teori pusat pertumbuhan, pembangunan, pengembangan wilayah, batas wilayah pertumbuhan, pengaruh pusat pertumbuhan. Untuk subbab ketiga yaitu tentang perencanaan tata ruang, dan subbab keempat yaitu mengenai permasalahan tata ruang. Next. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas subbab pertama yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Pada materi pertama mengenai pengertian wilayah. Wilayah dalam bahasa Inggris disebut region. Wilayah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah atau area di muka bumi untuk berbagai tujuan. Suatu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan perbedaan dengan wilayah lainnya. Wilayah bisa juga digunakan untuk menyederhanakan daerah di muka bumi dengan pengaturan berdasarkan pada karakteristik fisik dan sosial yang ada. Jadi ini merupakan pengertian wilayah secara garis besar. Oke. Lanjut lagi ke slide berikutnya yaitu tentang pengertian konsep wilayah menurut para ahli. Jika tadi kita membahas pengertian wilayah secara umum, kita akan mengkaji konsep wilayah menurut para ahli. Di sini ada beberapa para ahli yang akan jadikan tugas. Pada tugas 1, kalian minta untuk mencari pengertian konsep wilayah menurut para ahli antara lain Pintarto, M.M. Feynman, A.J. Haberstone, B.A. Botkin, dan Stuart Case. Adapun instruksinya bisa dilihat di sini. Untuk instruksi lebih lanjut, silakan buka Google Classroom kalian. Oke, ini untuk tugas pertama.
Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur wilayah. Wilayah memiliki beberapa unsur pendukung, antara lain mempunyai ciri dan luas tertentu. Berbeda dengan daerah yang lain. Wilayah dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Jadi, setiap wilayah yang kita ketahui itu memiliki ciri dan luas yang tertentu atau berbeda-beda, memiliki karakteristik yang beda juga. Nah, silakan kalian cari tahu wilayah yang ada di mindset kalian gimana. Masuk ke pembahasan kategori wilayah. Jadi wilayah pun terbagi menjadi beberapa kategori. Wilayah formal atau homogen, wilayah fungsional atau heterogen, dan wilayah vernakuler. Untuk wilayah formal atau homogen, yaitu suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Sering juga disebut wilayah seragam atau uniform region. Homogenitas wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam atau kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Sedangkan pada kriteria sosial didasarkan pada kehidupan sosial masyarakat setempat, seperti suku, mata pencarian, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan, wilayah formal ini dapat terbentuk jika ada beberapa kumpulan dari wilayah-wilayah lain yang memiliki ciri khas yang sama, keseragaman yang sama. Contoh, wilayah pertanian, atau wilayah yang bermata pencarian nelayan, atau wilayah kapur, atau wilayah yang tinggal di dataran tinggi. Itu memiliki kesamaan fisik ataupun sosial budaya tersendiri. Nah, jadi kita ingat clue-nya. Pada wilayah formal ada clue, yaitu wilayah yang homogen atau sama. Berbeda dengan wilayah formal, di sini ada wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah ini dicirikan adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Kemudian setiap wilayah yang heterogen secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah. Hubungan antara pusat kegiatan pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan pada wilayah fungsional ini dia bersifat heterogen, berbeda dengan wilayah formal tadi yang bersifat homogen. Artinya pada wilayah ini terdapat banyak jenis variasi baik itu kriterianya tidak sama, tidak memiliki kriteria yang sama, melainkan berbeda-beda yang saling melengkapi, yang saling berinteraksi antara wilayah satu dengan wilayah lain. Contohnya, wilayah pusat kota yang memiliki titik temu dari berbagai bagian pinggiran kota gitu. Jadi pusat kota itu merupakan pusat interaksi ketika di wilayah pinggiran kota itu memerlukan sesuatu. Jadi ada interaksi timbal balik, baik itu dari segi transportasi, komunikasi, bahkan dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah tersebut. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain saling berinteraksi dan saling memiliki fungsi masing-masing. Nah, clue-nya adalah heterogen dan fungsional gitulah. Ya, bisa dipahami ya.
Terakhir, wilayah vernakuler. Vernakuler merupakan wilayah yang sangat berkaitan dengan budaya. Wilayah ini dibangun secara sosial dan ditandai dengan tidak adanya batas yang jelas yang memisahkan. Ada juga yang berkaitan emosional dengan lokasi yang dihuni oleh penduduk. Kemudian wilayah ini terbentuk karena adanya persepsi masyarakat. Jadi wilayah ini berkaitan dengan istilah atau mindset suatu wilayah di mata masyarakat tertentu, seperti itu. Contoh, seperti Surabaya adalah kota pahlawan, katanya. Bogor adalah kota hujan. Nah, itu ada peran dari masyarakat setempat yang memberi nama seperti itu. Jadi, wilayah vernakuler ini merupakan simbol dari emosional dengan lokasi yang dihuni oleh penduduk setempat. Jadi misalnya Palembang kota pempek. Kenapa dikatakan kota pempek? Karena pempek adalah salah satu makanan khas Palembang. Seperti itu loh. Jadi di sini peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap wilayah vernakuler. Seperti itu. Lanjut. Tugas 2. Nah, ada tugas berikutnya. Tugas 2. Kalian diminta untuk mencari contoh atau nama wilayah yang terkait dengan kategori wilayah di bawah ini. Jadi kalian mencari nama-nama daerah yang sesuai. Misalnya Kota Sekayu. Kota Sekayu itu wilayah apa sih lebih tepatnya? Apakah formal atau fungsional atau vernakuler gitu loh. Nah, silakan tulis pendapat dan atau alasan kalian. Untuk instruksi silakan disamakan dengan tugas 1 ya. Next, slide berikutnya tentang perwilayahan geografi. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan suatu wilayah dapat dilakukan secara formal atau dapat juga dilakukan secara fungsional. Secara garis besar, perwilayahan dilakukan dengan 2 cara, yaitu regional klasifikasi atau klasifikasi wilayah dan regional generalization atau generalisasi wilayah. Jadi intinya, jika dikaji secara umum, wilayah itu merupakan suatu tempat atau suatu dataran yang sangat luas, tak terhingga. Tetapi dengan adanya perwilayahan atau penggolongan atau pengelompokan, kita bisa mengetahui secara sederhana wilayah-wilayah berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan ciri-ciri tertentu, berdasarkan batas dan luas tertentu, seperti itu. Pada klasifikasi wilayah, terdapat beberapa penggolongan wilayah itu sendiri. Ada resource, depressed, special problem, core region, development access. Nah, tinggal kita menyamakan atau mencocokkan dengan kriteria masing-masing. Misalnya, kalian berada di wilayah kumuh. Nah, wilayah kumuh itu masuk ke mana gitu. Nah, bisa kalian perhatikan sendiri. Next, ada lagi tentang generalisasi wilayah. Generalisasi wilayah merupakan proses pembagian permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian. Oke, pada regional generalisasi, diulangi, generalisasi wilayah merupakan proses pembagian permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Generalisasi wilayah dilakukan untuk menyamakan beberapa unsur sehingga menyebabkan hilangnya beberapa faktor yang dianggap kurang penting atau kurang sesuai dengan tujuan generalisasi. Seperti itu. Sip, ini materi selanjutnya bersambung pada pertemuan berikutnya. Ya, nih maaf ini agak typo sedikit sepertinya kena geser harusnya.
kita geser. Tuh kan. Pada pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi ke depan ini masih PR, ini masih akan kita bahas nanti. Silahkan nanti kalian di rumah juga cari-cari tahu tentang ini, tentang pengertian ini, pengertian ini, pengertian ini. Kemudian tugas jangan lupa dibuat. Pada pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas tentang ini. Ya. Nah, silakan siapkan materi tentang ini. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan. Kalau memang mau bertanya, silakan bertanya buat di kolom komentar. Tolong Miss minta untuk tidak merespon iya Miss, baik Miss, siap Miss, tapi kolom komentar hanya digunakan untuk yang ingin bertanya ataupun yang ingin membantu menjawab pertanyaan. Mungkin itu saja materi dari Miss. Miss minta maaf kalau banyak kesalahan. Semoga nanti bisa diperbaiki ke depannya. Selamat menikmati sajian materi yang Miss berikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.